Karena itu, syarat yang paling mendasar dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah bagaimana kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Ada 4 keuntungan yang akan kita peroleh bila berinteraksi dengan Al-Quran. Dapatkan informasi terbaru dan perkembangan Ponpes Sodul Quran dengan cara subscribe channel ini, like, share, and comment. Indahnya hidup bersama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, maka tidak ada yang akan dia dapatkan selain kemuliaan. Hidup bersama Al-Quran adalah kenikmatan tiada tara. Lalu, bagaimana cara untuk mendapatkannya? Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, maka tidak ada yang akan dia dapatkan selain kemuliaan. Quran Surat Al-Anbiya Surat 21 ayat 10. Namun siapapun yang berpaling dari tuntunan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kesempitan dalam hidupnya. Quran Surat Thaha Surat 20 ayat 124. Karena itu, syarat yang paling mendasar dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah bagaimana kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Ada 4 keuntungan yang akan kita peroleh bila berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, melahirkan jiwa yang sabar. Banyak kisah tentang cobaan berat yang menimpa para pejuang Islam. Mereka diintimidasi, disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh. Namun kebersamaannya dengan Al-Quran membuat mereka menjadi orang-orang yang sangat tabah. Nadimah Khatul, seorang mujahidah Afghanistan, contohnya. Beliau dipenjara oleh komunis selama 6 tahun, dan ia mengatakan, kami mengalami berbagai siksaan berat, namun membaca Al-Quran dan mengaji Al-Quran membantu kami bersabar dan bertahan menghadapinya. Kedua, melembutkan hati. Seorang ulama mengatakan, sesungguhnya hati itu berkristal sebagaimana mengkristalkan besi, maka lembutkanlah dia dengan Al-Quran. Ketiga, mengkokohkan hati. Difirmankan, dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Quran Surat Hud ayat 120. Keempat, sebagai nasihat dan obat tak kalah hati sedih dan gundah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dan Tuhanmu dan obat bagi yang ada di dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus Surat 10 ayat 57. Cara berinteraksi dengan Al-Quran. Langkah pertama adalah membaca. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, mereka senantiasa membaca dengan sebenar-benarnya bacaan. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Al-Baqarah Surat 2 ayat 121. Haqqat tilawah adalah ayat yang disebutkan dalam fungsinya lisan, akal, dan hati ketika melantungkan Al-Quran. Dikisahkan Imam Rafi'i bin Mahram pernah menderita penyakit akala, yaitu sejenis tumor tulang pada bagian lutut. Satu-satunya cara untuk menghilangkan penyakit tersebut adalah dengan cara mengamputasi kaki. Waktu itu amputasi dilakukan. Ia mengatakan, aku punya obat yang lebih mujarab dari apa yang engkau tawarkan kepadaku. Dokter, apabila ayat Al-Quran tengah dilantungkan dan Anda melihat muka saya memerah dan mata saya terbelalak, itulah saat yang tepat untuk memotong kaki saya. Ketika Qori melantungkan ayat-ayat Al-Quran, memerahlah muka serta Imam Rafi'i, khususnya saat ia mendengar ayat yang berisi peringatan serta ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Rafi'i merasakan seolah-olah ancaman itu ditunjukkan pada dirinya. Saat itulah dokter mulai memotong aurat-aurat serta menggergaji tulang kaki. Subhanallah, tidak ada terdengar satupun keluhan yang keluar dari mulut lelaki soleh ini. Mengkaji Al-Quran. Setelah membaca, interaksi seorang muslim dengan Al-Quran adalah mengkaji serta memahami. Hal ini tidak terlepas dari fungsi Al-Quran sebagai pedoman. Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 2. Secara redaksional, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Akibatnya,
ketika tidak bisa merealisasikan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, itu memahami Al-Quran secara baik dan benar menjadi kewajiban seorang muslim. Ada beberapa syarat yang ditetapkan pada ulama agar tidak menjadi penyimpanan dalam menafsirkan Al-Quran. Di antaranya: 1. Memiliki akidah yang benar. 2. Bersih dari hawa nafsu. 3. Adil. 4. Memiliki pengetahuan bahasa Arab, sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Lihat Quran surat Asy-Syu'ara surat 43 ayat 2 dan 5. Menguasai ilmu Al-Quran. Memahami Al-Quran. Pertama, memahami Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Tafsir kul bil Quran. Sesungguhnya Al-Quran merupakan penjelasan yang benarkan suatu bagian dengan bagian lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sementara Allah menurunkan kitabnya untuk saling membenarkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari. Contoh ayat yang ditafsirkan dengan ayat lain Quran surat Al-Fatihah surat 1 ayat 7, yaitu orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Dalam ayat ini tidak dijelaskan siapa orang-orang yang diberikan nikmat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nisa Quran surat 4 ayat 69, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itulah akan yang bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, shodiqin, syuhada, dan orang-orang saleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Kedua, memahami Al-Quran dengan sunnah Nabi yang sahih. Ibnu Taimiyah berkata, cara yang paling sahih dalam memahami Al-Quran adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jika engkau tidak menemukan itu, maka engkau mengambillah sunnah, karena ia adalah penjelasan Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan bahwa seluruh apa yang dihukumkan oleh Rasulullah SAW adalah dari apa yang beliau dapat dari Al-Quran. Contoh pemahaman Al-Quran dengan sunnah. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang memerintahkan salat, namun menjelaskan bagaimana melakukan salat hanya akan kita temukan dalam sunnah. Rasulullah SAW bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku aku salat. Ketiga, memahami Al-Quran dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, jika engkau tidak menemukan tafsir dalam suatu ayat Al-Quran, tidak juga dalam sunnah, maka engkau harus mencarinya dalam perkataan para sahabat. Mereka paling mengetahui hal itu, sebab mereka melihat situasi yang terjadi pada saat Al-Quran diturunkan, ditambah dan ketinggian kemampuan bahasa dan kejernihan pemahaman mereka. Contoh pemahaman mereka terhadap kalimat jalan yang lurus dalam Quran surat Al-Fatihah surat 1 ayat 6, maksudnya adalah Islam atau Al-Quran dan sunnah Nabi Khilafah Rashidin. Pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan melahirkan sikap yang benar, insya Allah. Dapatkan informasi terbaru dan perkembangan Ponpes Al Quran dengan cara subscribe channel ini, like, share, and comment.